Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Ya, apa langkah pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan menyikapi kasus pedomani ini yang kita coba melakukan langkah-langkah agar supaya penyebaran virus corona ini kita bisa memotong mata Kami sudah bergabung bersama dengan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe dari luar studio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita. Saya merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Andik Makassau. Saya menjalani profesi ini sejak Desember 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah. Teman-teman di rumah sakit ini sering menyebut saya Billy. Saya perawat di sini sejak tahun 2008. Tapi kami melakukan perawatan pada pasien COVID-19 ini pada tanggal 17 Maret 2020. Pada saat itu saya merasa senang karena mungkin bisa membantu pasien-pasien yang mengalami atau menderita penyakit COVID-19. Namun di sisi lain saya juga cukup khawatir karena mengingat penyakit ini merupakan penyakit yang sangat menular, dan penyakit ini tidak hanya menimbulkan gejala, tapi ada juga yang tidak bergejala, di mana pasien yang tidak bergejala itulah yang cukup berisiko untuk menularkan kepada pasien lain. Di mana kita mengingat bahwa kami mempunyai keluarga, anak, dan juga orang tua di rumah, di mana orang tua itu sangat rentan terhadap penyakit COVID-19 ini. Perasaan saya pertama kali ditugaskan sebagai tim masuk dalam tim COVID-19 di rumah sakit ini. Jujur saya manusia biasa, pasti ketakutan pasti ada, kekhawatiran pasti ada. Karena sebelumnya memang saya sudah pernah nonton, lihat, dan baca di sosial media, di media TV, media cetak lainnya tentang bahaya dan resiko yang besar yang akan kami hadapi ke depannya. Keluarga saya waktu saya ditugaskan sebagai tim ketua COVID di Rumah Sakit Andik Makassau cukup khawatir, mengingat penyakit ini adalah penyakit baru yang kita belum mengetahui apa obatnya, bagaimana cara penularan yang lebih lanjutnya, apalagi mengingat keluarga di rumah ada yang merupakan orang tua, sehingga mereka lebih khawatir lagi dari segi penularannya. Tapi saya sebagai dokter berikhtiar dengan menggunakan APD ini, kami tetap berusaha untuk tetap membantu pasien COVID-19 meskipun tetap ada kekhawatiran akan tertular penyakit ini. Jujur saya mereka sangat khawatir akan keselamatan saya, keselamatan mereka nantinya. Yang jelas mereka kan sudah lebih banyak tahu, kita sudah lebih banyak tahu sebelum penyakit ini masuk di kota kita. Di kota sebelumnya sudah beredar tentang gimana bahayanya, gimana pandemi penyakit ini yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat menular, sehingga kami dalam keseharian harus menggunakan APD seperti ini dalam kondisi tertutup. Kalau kami menggunakan pakaian seperti ini dalam waktu beberapa jam, terus terang untuk bernafas itu cukup sesak. Kami harus terbiasa, karena kalau tidak seperti itu maka kami yang nantinya akan tertular dengan penyakit ini. Kemudian setiap habis melakukan aktivitas kami harus mandi, berganti baju. Jadi
Kalau kita bertugas di rumah sakit yang berbeda, maka kami akan berganti baju setiap berganti rumah sakit. Aktivitas kami di sini selama merawat sebenarnya sama dengan pasien-pasien biasa, cuman yang lebih spesifiknya itu lebih khususnya karena kami harus menggunakan APD yang kayak begini, APD lengkap, tidak cuman APD biasa. Jadi rasanya menggunakan APD gini 1 jam 2 jam, pengapnya luar biasa, kayak di sauna lah, keringatan yang luar biasa, kacamata yang berembun. Kadang untuk melihat saja vena pasien yang kami akan lakukan infus itu, cari celah di kacamata ini, gimana supaya dapat celah untuk bisa lihat daerah itu untuk lakukan infus. Nashhadu an la Alhamdulillah. Yang pertama kali ingin saya lakukan ketika pandemi COVID ini berakhir adalah saya ingin melakukan aktivitas saya seperti biasa, berkumpul dengan keluarga saya tanpa merasa khawatir saya akan membawa kuman ke dalam rumah, dan beraktivitas seperti biasa tanpa ada beban, tanpa harus memakai baju hazmat yang sangat tidak nyaman dan sangat membuat kami sesak untuk bekerja dan sangat membatasi aktivitas kami. Setelah pandemi ini usai, saya mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini kita masih bisa bertahan di tengah pandemi ini. Untuk saudara-saudaraku yang ada di luar, untuk masyarakat yang ada di luar, pada saat ini tolonglah kami, bantulah kami, ikutilah anjuran pemerintah. Biarlah kami yang ada di sini yang bergelut melawan pandemi ini. Biarlah kami yang berjuang sebagaimana kami ditugaskan. Memang kami adalah perawat, kami adalah garda terakhir dari pertahanan ini. Kami mohon rekan-rekan saudara-saudaraku yang ada di luar, ikutilah himbauan dari pemerintah. Jangan biarkan kami lebih lama lagi tinggal di tempat ini, lebih lama lagi merawat pasien-pasien COVID. Dan terakhir adalah pesan kami untuk masyarakat Parepare agar tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tetaplah tinggal di rumah. Jangan berkumpul. Kalaupun memang kondisi memaksa untuk keluar, tetap lakukan social distancing, memakai masker, mencuci tangan setelah menyentuh barang-barang, supaya mencegah atau memutuskan penularan COVID-19 ini. Sekarang ini kami sudah merawat cukup banyak pasien yang dimana mereka satu keluarga, karena satu orang membawa penyakit dari luar dan akhirnya menularkan ke keluarganya. Tolonglah kami petugas medis, putuskan penularan ini dengan cara stay at home, tinggallah di rumah. Sekian. Saya bangga dengan kalian semua. Kalian semua itu adalah pahlawan atau garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya sebenarnya ingin sekali secara fisik hadir di tengah-tengah kalian semua untuk memberikan support. Tapi karena situasi dan keadaan secara protokoler kesehatan tidak memungkinkan untuk itu. Dengan mendengarkan suara-suara takbir, gemuruh takbir malam Lebaran ini, saya yakin sekali
para petugas medis saya, saudara-saudara saya yang berjuang di Rumah Sakit Andi Makassar pada malam hari ini, pasti merasakan suasana yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun kemarin. Tapi percayalah, keadaan ini insya Allah kita akan lewat. Karena sahabat sebagai topan pawe, itulah yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat bertugas. Minal aidin wal faizin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.